Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini anak-anak kalian? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah baik. Zul, sehat Zul? Ya Pak. Alhamdulillah. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran hari ini, baiklah kita panjatkan rasa puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana Ia telah memberi kita nikmat kesehatan sehingga kita dapat mengikuti pembelajaran pada siang hari ini. Ya. Salawat, berkat salam tidak lupa pula kita hadiahkan kepada junjungan alam, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana ia telah membawa kita dari zaman kebodohan sampai zaman yang terang benderang seperti adanya Islam sekarang ini. Baiklah, sebelum memulai pelajaran hari ini, lebih baik kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Ya. Berdoa mulai. Selesai. Ya, baiklah. Dalam mulai pembelajaran, Bapak akan absen anak-anak terlebih dahulu. Bapak akan absen. Yang pertama, Hafiz Sudah Putra, Dua. Zulfari, Dua. nanti semua kan? Ya. Alhamdulillah. Baiklah, karena pada absen, kita akan memasuki materi yang akan kita pelajari hari ini, yaitu tentang olahraga lompat jauh. Akan dari kita tentang lompat jauh. Apa anak-anak sudah pernah mendengar atau mengenal olahraga lompat jauh? Belum Pak. Belum? Habib? Ya, kita akan menjelaskan bagaimana pengertian, tujuan, dan teknik dasar yang ada dalam permainan olahraga lompat jauh. Yang pertama, kita akan menjelaskan tentang sejarah lompat jauh. Sejarahnya itu bermula sejak abad ke-13. Permainan lompat jauh mulai dikenal pada abad ke-13, yang mana olahraga ini ikut sertakan pada Olimpiade kuno di Yunani pada tahun 708 Masehi. Kemudian menurut catatan sejarah, saat itu lompat jauh pernah dilakukan beserta teman-teman Sparta, yang panjang lompatannya mencapai hingga 7,05 meter, yaitu lompatan dari Sparta sangat jauh, yaitu mencapai 7,05 meter. Itu tadi sejarah lompat jauh. Mulai dikenal pada abad 13. Kemudian ikut sertakan pada Olimpiade di Yunani kuno pada tahun 708 Masehi. Bisa dimengerti kan? Itu tadi sejarah. Yang kedua, pengertian dan tujuan. Pengertian lompat jauh itu pada anak-anak sudah tahu pengertian dari lompat jauh? Belum Pak. Belum? Ya baiklah, lompat jauh adalah olahraga atletik yang membutuhkan kecepatan, ketangkasan,
dan kekuatan seorang atlet untuk melompat sejauh mungkin dari titik awalan sampai garis lompat, kemudian melayang di udara hingga mencapai atau mendarat sejauh-jauhnya dalam bak pasir. Itu olahraga yang membutuhkan kecepatan, ketangkasan, dan kekuatan untuk melompat sejauh mungkin. Itu tadi pengertian dari lompat jauh. Selanjutnya kemudian tujuan dari lompat jauh yaitu melompat sejauh-jauhnya dan untuk dapat mempertahankan sikap melayang selama mungkin di udara hingga pendaratan. Lompat jauh biasanya membutuhkan fasilitas seperti yang pertama seperti bak pasir, yang kedua lintasan lari, yang ketiga papan tolakan, dan tempat pendaratan. Papan tolakan, yang keempat tempat pendaratan. Nah, itu tadi hal-hal yang dibutuhkan dalam olahraga lompat jauh seperti bak pasir, kemudian lintasan lari, papan tolakan, dan tempat pendaratan. Kalau bisa dipahami, nanti Bapak akan bertanya pada anak-anak sekalian. Ini tadi hal-hal yang harus atau fasilitas yang ada dalam olahraga lompat jauh. Baik, untuk lanjut itu selanjutnya tentang teknik dasar. Teknik dasar. Teknik dasar. Teknik dasar yang ada di lompat jauh. Apa anak-anak mengetahui apa saja teknik-teknik dasar dari permainan olahraga lompat jauh? Belum? Oke. Adapun teknik dasar lompat jauh dibagi menjadi 4 bagian ataupun 4 teknik dasar. Yang pertama awalan, yang kedua tolakan, yang ketiga kap tubuh di udara, yang keempat pendaratan. Itu tadi teknik dasar dari lompat jauh. Yang pertama awalan, yang kedua tolakan, yang ketiga sikap tubuh di udara, dan yang keempat pendaratan. Kita Bapak akan menjelaskan yang pertama awalan. Itu awalan adalah satu gerakan lompat jauh yang dilakukan dengan lari secepat-cepatnya untuk mendapatkan kecepatan setinggi-tingginya sebelum melakukan tolakan. Itu hal yang harus kita lakukan. Pertamanya itu lari secepat mungkin di atas lintasan atletik ataupun lintasan lari sebelum kita melakukan tolakan. Adapun hal-hal yang harus diperhatikan dalam melakukan awalan itu pertama ada jarak awalan, yang kedua posisi saat berdiri pada titik awalan, yang ketiga cara pengembalian awalan, yang keempat kecepatan saat berlari. Itu tadi 4 hal yang harus diperhatikan dalam melakukan awalan. Yang kedua, dan dasar kedua itu tolakan. Pengertian dari tolakan yaitu perpindahan dari kecepatan horizontal ke
kecepatan vertikal yang dilakukan dengan secepat dan kuat untuk mengangkat tubuh ke atas ataupun melayang di udara. Nah, itu tolakan itu sikap tubuh kita saat melakukan tolakan ataupun melayang di udara. Itu guna dari tolakan. Nah, adapun hal-hal yang harus diperhatikan dalam melakukan tolakan, yang pertama, tolakan dilakukan dengan kaki yang kuat, dengan kaki bagian yang paling kuat. Kemudian sesaat akan bertumpu, sikap badan agak condong ke belakang. Sebelum kita melakukan tolakan, sikap tubuh agak condong ke belakang. Kemudian yang ketiga, bertumpu sebaiknya tepat pada papan tolakan atau papan tumpuan, papan yang ada di depan bak pasir atau lapangan tempat jauh. Nah, yang keempat, saat bertumpu kedua lengan ikut diayunkan ke depan, kedua lengan kita ikut diayunkan ke depan. Kemudian selanjutnya pada kaki ayun diangkat ke depan setinggi pinggul, kaki diangkat setinggi pinggul di dalam posisi lutut ditekuk. Saat posisi lutut ditekuk, itu tadi hal-hal yang harus diperhatikan dalam melakukan tolakan. Bisa dipahami? Bisa dimengerti? Ya. Nah, kemudian yang ketiga, teknik dasarnya itu sikap tubuh di udara. Ada 3. Nah, sikap tubuh di udara ini dibagi pula menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama gaya jongkok, yang kedua gaya menggantung, dan yang ketiga gaya berjalan di udara. Nah, kita Bapak akan menjelaskan yang pertama itu sikap tubuh tentang gaya jongkok. Nah, saat gaya jongkok, posisi badan dijongkokkan sedikit ke depan dan pandangan ke tempat pendaratan. Pandangan kita harus ke depan dan ke tempat pendaratan. Kemudian yang kedua, lengan lurus ke depan, lengan kita harus lurus ke depan yang sejajar dengan bahu ataupun siku sedikit dibengkokkan. Siku kita sedikit dibengkokkan saat melakukan gaya jongkok. Kemudian kedua tungkai dalam posisi menggantung, lutut ditekuk dan telapak kaki menghadap bawah. Lutut ditekuk dan saat melakukan gaya jongkok. Itu tadi cara melakukan gaya jongkok. Nah, kemudian yang kedua, gaya menggantung. Gaya menggantung, sikap tubuh kita siap, pandangan ke arah pendaratan. Yang kedua, kedua lengan mengarah ke atas atau di posisi lengan kita berada di atas. Nah, kemudian yang ketiga, kedua kaki dalam sikap menggantung. Itu tadi tentang sikap tubuh di udara, yaitu gaya menggantung. Bisa dipahami? Kemudian gaya berjalan di udara. Nah, dari gaya berjalan di udara kita harus melakukan yang pertama itu tolakan kuat dan dinamis. Setelah tolakan, kaki diayunkan ke depan dan ke bawah ke belakang. Kaki ditolak membuat gerakan yang berlawanan ke arah depan, dan langkah jalan harus khas ataupun sesuai keterampilan. Itu tadi tentang gaya berjalan di udara. Yang terakhir, kaki bagian bawah diangkat untuk dapat secara bersama-sama melakukan pendaratan. Kaki kita harus kedua kaki harus menjadi tumpuan saat melakukan pendaratan.
Itu tadi tentang sikap tubuh di udara yang dibagi menjadi 3 gaya. Kemudian teknik dasar yang keempat itu pendaratan. Itu pendaratan itu tahap akhir dari rangkaian gerakan lompat jauh. Itu akhir dari rangkaian gerakan lompat jauh. Adapun hal-hal yang harus diperhatikan saat melakukan pendaratan yaitu yang pertama harus dilakukan dengan sadar agar gerakan yang tidak selalu dapat dihindari. Yang kedua, untuk menghindari rasa sakit sebaiknya dilakukan dengan kedua belah kaki sejajar dengan tumit terlebih dahulu saat mendarat. Kedua kaki harus sama saat melakukan pendaratan. Kalau enggak bisa, kalau dengan satu kaki bisa kaki kita bisa patah kalau melakukan kesalahan. Nah, kemudian setelah tumit berpijak di pasir, kedua lutut segera ditekuk dan badan dibiarkan condong terus jauh ke depan. Dalam melakukan pendaratan jangan keluar dari ataupun kembali ke tempat awalan, ataupun melakukan lompatan, ataupun keluar ke tempat awalan melakukan lompat jauh. Itu tadi tentang hal-hal yang harus diperhatikan saat melakukan pendaratan. Apa bisa dipahami dari 4 teknik-teknik dasar lompat jauh ini? Bisa? Ya, kalau bisa Bapak akan lanjut. Adapun Bapak akan melihatkan gambar dari teknik lompat jauh. Ini bisa dilihat kan? Teknik yang pertama melakukan awalan, yang kedua tolokan, yang ketiga posisi tubuh di udara, dan yang keempat pendaratan. Itu tadi teknik dasarnya. Bisa dipahami? Ya, baca. Kita lanjut. Bisa dipahami kan? Bisa. Maka Bapak akan yang selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi lompat jauh. Faktor. Udah spidol. Faktor yang mempengaruhi lompat jauh. Yang pertama, kecepatan, kekuatan, daya ledak, keseimbangan, keterampilan, dan yang terakhir koordinasi. Itu tadi faktor saat melakukan lompat jauh. Yang pertama kecepatan. Kecepatan ini sangat berpengaruh kepada hasil dari kita melakukan lompatan. Kemudian kekuatan juga, daya ledak, keseimbangan tubuh kita saat melakukan tolakan ataupun pendaratan. Kemudian keterampilan, itu kemampuan yang kita miliki saat melakukan gerakan ataupun olahraga lompat jauh. Dan yang keenam, koordinasi. Itu tadi faktor-faktor yang mempengaruhi lompat jauh. Yang pertama kecepatan, kedua kekuatan, yang ketiga daya ledak, keempat keseimbangan, yang kelima keterampilan, dan yang keenam koordinasi. Itu tadi faktor-faktornya. Apa bisa dipahami? Oke, sudah. Nah, yang selanjutnya itu karena sama-sama memahami apa lanjut itu tentang yang terakhir, yaitu kesalahan yang sering terjadi
saat kita melakukan gerakan lompat jauh kesalahan. Nah, yang pertama kesalahan yang sering kita lakukan itu ikat badan kaku. Kedua, tergesa-gesa. Yang ketiga, langkah kaki kurang pas. Yang keempat, melayang terlalu tinggi. Melayang terlalu tinggi. Yang kelima itu gaya tidak jelas. Itu tadi kesalahan-kesalahan yang sering kita lakukan saat melakukan lompat jauh. Yang pertama, ikat badan kita kaku. Saat melakukan gerakan kita tergesa-gesa sehingga terjadi kesalahan. Yang keempat, langkah kurang pas ataupun langkah saat melakukan amalan kurang pas sehingga terjadi kesalahan yang sering kita lakukan. Yang keempat, melayang terlalu tinggi. Itu tadi tentang kesalahan-kesalahan yang sering kita lakukan saat melakukan lompat jauh. Yang pertama, ikat badan kaku. Yang kedua, tergesa-gesa. Yang ketiga, langkah kurang pas. Yang keempat, melayang terlalu tinggi. Yang kelima, gaya tidak jelas. Dan yang keenam, kaki diikuti gerak lanjut, tidak diikuti kaki kita tidak diikuti gerak lanjut. Itu tadi kesalahan yang ada dalam olahraga lompat jauh. Ya, karena dari kita sudah habis. Apa anak-anak bisa memahami tentang hal-hal yang kita pelajari tadi? Yang pertama, teknik dasarnya, pengertian sudah bisa dipahami. Nah, itu adapun faktor-faktornya tadi kesalahan-kesalahan dari permainan lompat jauh. Jadi, baiklah, materi sudah habis. Belum Bapak tutup pembelajaran hari ini karena kata anak-anak sudah memahami, jadi kan Bapak akan bertanya kepada anak-anak sekalian, yaitu tentang materi lompat jauh ini. Pertama, Bapak akan tanya kepada Zulfari. Bapak akan bertanya tentang faktor-faktor yang mempengaruhi lompat jauh. Ada 6 dari itu. Ada 6. Pertama, kecepatan. Ya, betul. Kekuatan. Betul. Keseimbangan. Ya. Keterampilan. Betul. Koordinasi. Nah, satu lagi. Apa lagi? Tahu. Dari jawaban dulu tadi udah hampir betul semuanya, tapi tinggal satu, itu daya ledak. Daya ledak. Nah, itu ada faktor-faktor yang pengaruh lompat jauh, itu yang pertama kecepatan, kekuatan, daya ledak, keseimbangan, keterampilan, dan yang terakhir koordinasi. Itu tadi faktor-faktor yang mempengaruhi lompat jauh. Baiklah, Bapak akan bertanya kepada Habib tentang teknik-teknik dasar dalam lompat jauh. Pertama tuh awalan, Ya, tolakan, silakan. buka di udara, pendaratan. Ya. Dari jawaban Habib sudah betul, yaitu tentang teknik dasarnya, yaitu yang pertama awalan, yang kedua tolakan, yang ketiga sikap tubuh di udara ataupun badan di udara, yang keempat itu
tentang pendaratan itu tadi. Baiklah, anak-anak udah Bapak beri pertanyaan dan sudah berusaha menjawabnya. Sebelum Bapak tutup pembelajaran hari ini, Bapak akan ngasih tugas kepada anak sekalian untuk dikerjakan di rumah. Kalau nggak dikerjakan, akan nilainya nggak akan keluar. Oke, kasih sama Zulfari tugas. Untuk hari ini dari Bapak cukup segini. Apa anak-anak ada pertanyaan yang mau disampaikan sama Bapak? Ada? Ada? Prakteknya kapan Pak? Nah, praktek kita minggu depan. Nah, kita di lapangan pakai baju olahraga ya. Nah, baiklah. Karena anak-anak tidak ada pertanyaan, sebelum Bapak tutup, Bapak akan menyimpulkan tentang tempat jauh ini. Lompat jauh adalah olahraga atletik yang kita harus mempunyai kecepatan, ketangkasan dan kekuatan sehingga kita dapat melakukan lompatan sejauh mungkin. Itu tadi kesimpulan dari olahraga lompat jauh. Baiklah, cukup sekian dari Bapak. Kalau ada salah, Bapak mohon maaf. Bapak sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.